Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bicarakan tentang motherboard dan form faktornya. Seperti terlihat pada layar Anda, terdapat sebuah motherboard. Motherboard ini disebut juga dengan nama mainboard. Mother berarti induk, board adalah papan, sehingga kalau kita terjemahkan adalah papan induk. Sedangkan mainboard, main berarti utama, board adalah papan, yang bermakna papan utama. Baik papan utama maupun papan induk memiliki makna yang sama. Mengapa benda ini disebut dengan nama papan induk atau papan utama? Karena papan ini memang menjadi pusat koneksi dari seluruh periferal atau perangkat keras dalam sebuah PC yang akan dirakitkan. Itulah sebabnya dia disebut dengan nama tadi. Sebagai contohnya sekarang, ini adalah tempat sebuah prosesor dan prosesor akan terakit di sini. Nah, kemudian ini adalah tempatnya RAM. Saya tunjukkan RAM semacam ini. Nah, RAM ini akan terpasang di dalam slot ini. Begitu. Dan RAM itu nanti juga bisa ditaruh di slot yang atas ini. Berikutnya, ini adalah slot untuk video card. Nah, saya tunjukkan video card semacam ini. Ini adalah video card. Kalau kita lihat di sisi sampingnya ada konektor menuju ke monitor. Jadi monitor itu nanti akan terkoneksi ke konektor ini. Kemudian dia akan langsung masuk ke motherboard dan card ini terpasang di slot tersebut. Nah, berikutnya di konektor yang sebelah ini adalah tempat untuk koneksi harddisk seperti tampak pada layar Anda. Harddisk ini terkoneksi ke motherboard ini melalui kabel kuning ini. Nah, berikutnya yang sebelah atasnya ini adalah konektor untuk optical drive. Contohnya untuk CD-ROM drive dan untuk DVD drive. Sama seperti ini koneksinya nanti. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Jika motherboard ini saya putar semacam ini, tampak terdapat berbagai konektor di panel belakang ini. Yang ungu adalah tempat koneksi untuk keyboard semacam ini. Ini keyboard, dia terkoneksi di sini. Dan di sebelah atasnya, sebelah kanannya maksudnya, yang berwarna hijau ini adalah tempat koneksi untuk mouse. Ini saya tunjukkan mouse-nya. Dan inilah konektornya, dia akan tertancap di sini. Kemudian, di sebelah bawahnya, ini terdapat konektor-konektor USB. Disinilah perangkat-perangkat USB akan tertancap. Misalnya, printer yang menggunakan perangkat USB. Atau flash disk dan sejenisnya. Sedangkan yang ini adalah koneksi menuju LAN. Di bawahnya ini adalah konektor-konektor untuk speaker. Nah, jelas di sini bawah motherboard ini adalah pusat koneksi dari seluruh periferal komputer itu sendiri. Sangat penting kedudukan dari motherboard ini. Kualitas dari suatu motherboard akan mempengaruhi kinerja dari sebuah PC. Nah, sebelum kita lanjut untuk membicarakan form faktor mengenai motherboard ini, perhatikan baik-baik pada layar Anda. Berikut ini kita bicarakan form faktor sebuah PC. Apa sih sebenarnya form faktor ini? Istilah form factor adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menunjukkan spesifikasi suatu PC yang meliputi dimensi atau ukurannya, tata letak atau layoutnya, atau desain dari PC itu sendiri. Biasanya, baik itu dimensi, tata letak, atau desainnya itu dikenakan pada 3 komponen ini, yaitu case atau orang biasa menyebutnya casing, kemudian motherboard, dan PSU atau orang biasanya menyebut power supply unit atau power supply.
Dengan mengetahui form factor dari masing-masing komponen ini, akan memudahkan penentuan kebutuhan dan spesifikasi perangkat-perangkat yang akan dipasang pada PC tersebut. Hal ini untuk mencegah terjadinya inkompatibilitas atau ketidaksesuaian antar perangkat tadi. Nah, mari kita bicarakan sekarang mengenai form factor khusus untuk motherboardnya itu sendiri. Dalam kaitan ini kita akan bicarakan dimensi atau ukuran dari motherboardnya. Nah, terlihat di sini daftar berbagai macam form factor dari motherboard tersebut. Nah, sebagai contohnya, Anda lihat di sini ada form factor ATX. Motherboard ATX itu berukuran 30,5 cm melawan 24,5 cm, kurang lebih seperti itu. Sedangkan di sini yang micro ATX 24,5 cm kali 24,5 cm. Dia lebih kecil daripada form factor ATX. Keduanya tentu akan memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, bagaimana dengan form factor dari motherboard yang lain seperti terlihat pada daftar ini? Nah, sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Kembali saya tunjukkan di sini motherboard ATX. Motherboard inilah tadi yang berukuran kesininya sekitar 30 cm, kesananya sekitar 24 tadi. Dan saya tunjukkan ini adalah yang micro ATX. Nah, tampak di sini micro ATX itu sedikit lebih kecil daripada yang motherboard ATX. Dan kalau Anda perhatikan, lihatlah di sini hanya memiliki 3 slot PCI, sedangkan di sini 6 slot PCI. Ini sebagai salah satu contoh bahwa motherboard yang ukuran ATX ini memiliki kemampuan lebih daripada ini. Dia bisa dipasang peripheral yang berbus PCI cukup banyak di sini, sedangkan di sini hanya 3. Nah, di sini pemilihan dari motherboard itu sangatlah penting. Namun ukuran-ukuran tadi, misalnya ATX itu 30 cm kali 24, bukanlah ukuran baku. Kenyataannya di lapangan ada yang ukurannya sedikit lebih kecil tapi tetap juga disebut ATX. Misalnya bukan 30 kali 24, tapi 30 kali 23, atau 30 kali 22, atau 30 kali 25. Tapi semuanya itu disebut sebagai form factor ATX. Nah, ini saya berikan contoh 2 form factor motherboard di mana keduanya adalah micro ATX tetapi memiliki ukuran yang sedikit berbeda. Seperti terlihat pada layar Anda, kedua motherboard ini sebenarnya adalah berform factor micro ATX. Kelihatan motherboard yang ini lebih kecil daripada yang ini. Nah, ini adalah variasi dari form factor tadi. Dengan mengetahui form factor motherboard ini, maka kita bisa menentukan nantinya casing apa yang digunakan, sebanyak apa peripheral yang bisa kita pasangkan, jenisnya apa saja, itu bisa kita prediksi dari motherboard ini. Nah, demikian penjelasan singkat kami, dan akan kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Semoga Anda mengerti dengan penjelasan singkat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.